Selamat sore semuanya, suaraku terdengar nggak ya? Kedengaran Tri. Oke, nah untuk pertemuan hari ini udah kita bisa kita mulai ya. Nanti yang untuk kelompok 8 sampai 16 tetap stay di sini. Kelompok 1 sampai 7 bakal masuk ke breakout room bareng aku. Nanti misalkan kelompok 1 sampai 7 ada yang keluar atau baru join, nanti bisa infoin ke Ci Ingrid aja buat desain ke breakout room. Thank you. Sore semuanya, suaraku kedengaran nggak ya? Agak sedikit Agak apa? agak kecil gitu. Oh, oke. Kalau sekarang udah kedengaran belum? Lumayan. Oke, ya udah nanti seiring berjalannya waktu aja lah ya. Hari ini yang mau aku bahas itu mengenai updated PKM sama laporan akhir. Karena apa? Karena kan ini minggu terakhir kita ketemuan bareng nih Fitcon kelas kecil. Minggu depan kan kalian udah Fitcon kelas besar sama nanti itu di minggu terakhir itu forum. Nah, sebelumnya first cut seingatku aku udah nge-approve semua kan atau ada yang belum aku approve ya? Kayaknya ada satu kelompok yang belum aku approve deh. Ya gak sih? Harusnya sih kayak gitu ya seingatku. Nah, jadi hari ini tuh aku mau ngebahas mengenai updated. Karena apa? Karena ada beberapa dari kalian yang masih navigation error-nya salah. Terus, ada juga nih kelas yang nggak punya metodenya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya setahu kalian nih, navigation error yang di updated class diagram itu diambilnya dari mana sih? Bedanya apa sama first kalau navigation error di first cut sequence? First cut class diagram maksudku. Kalau yang first cut class diagram, arrow-nya disesuaikan dari first cut sequence diagram. Ya. Kalau di first cut class diagram disesuaikan sama first cut. Maaf, updated class diagram. Oke. Nah, itu ya error-nya nih kadang kalian masih salah. Pokoknya intinya kalian kebanyakan itu error-nya itu berubah adalah ketika kalau misalnya kalian punya hubungan many to many. Itu yang perlu kalian perhatiin. Pokoknya ketika kalian punya detail kalian perlu perhatiin tuh. Biasanya di situ yang suka error-nya berubah. Misalnya contoh seperti ini. Di sini kan ada penukaran kupon, ada detail penukaran sama hadiah. Ini first cut class diagramnya. Semuanya, semua arah panahnya itu mengarah ke si detail. Sedangkan kalau misalnya kalian masuk ke dalam si updated class diagram, di updated class diagram, dia panahnya itu berubah. Yang tadi semuanya ke detail penukaran, ternyata yang dari hadiah itu nggak ke detail penukaran, tapi detail penukaran ke hadiah. Karena apa? Karena sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di dalam si first cut sequence-nya, dia itu kan ketika kamu mau nge-get data hadiah, kamu mesti ngelewatin dulu si detail, kayak gitu. Makanya arah panahnya berubah, kayak gitu sebenarnya. Terus, habis itu yang perlu diperhatiin adalah metodenya. Metode itu nggak mungkin punya parameter kosong kecuali kalau misalnya dia adalah create. Karena apa? Kalau create kan kamu menginisialisasi nggak ada data yang masukkan. Tapi kalau misalnya contoh kamu nge-get data, kamu input data sesuatu ke dalam sistem, itu kan otomatis kamu punya parameter kan. Dan maka dari itu parameternya nggak mungkin kosong. Selain kalau misalnya kalian ngelakuin create. Kayak gitu sebenarnya. Terus, kalau misalnya ternyata
Contoh, kalian punya kelas, tapi kalian nggak punya controllernya. Terus ada kelas yang, aku tahu aku punya kelas ini, tapi aku nggak menginisialisasi dia. Misalnya contoh kayak admin. Ketika kamu punya admin, kamu punya kelas admin, tapi kan kamu nggak nge-create si admin kan. Maksud aku adalah gini, kamu nggak punya use case diagram di mana kamu nge-create admin. Otomatis kamu nggak punya si controller admin handler itu kan. Ya udah, kalian asumsiin aja metodenya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena supposedly harusnya semua kelas pasti punya metode. Seperti itu. Sampai sini bingung nggak? Terkait dengan updated class diagram ini. Apakah bingung? Apakah ada yang bingung mengenai update kelas diagram? Kalau Kak, Ya. berarti kalau kita punya control create register, berarti itu termasuk ke dalam update di kelas diagram ya Kak? Kamu nggak mungkin punya controller create register. Karena apa? Karena kamu nggak punya kelas register. Penamaan controller itu kan berdasarkan kelasnya. Oh, oke. Kalau misalnya use case kamu adalah kamu registrasi pelanggan, berarti harusnya nama handlernya adalah pelanggan handler. Kalau misalnya kelas kamu di dalam nama kelas kamu di dalam kelas diagram adalah pelanggan, tapi kalau misalnya namanya adalah member, berarti ya member handler dan seterusnya. Kayak gitu. Dapat dimengerti gak, Pantoni? Oke Kak, makasih Kak. Ya. Ada lagi yang mau tanya mengenai update kelas diagram? Halo Kak, boleh tolong ulangin yang admin tadi nggak? Misal contoh, kamu di dalam kelas diagram kamu punya admin, tapi di dalam use case diagram kamu nggak nge-create admin, maksudnya nggak ngelakuin registrasi admin. Tapi ada nih, misalnya kamu tahu, oh aku bakal memvalidasi, nantinya ternyata ada konfirmasi order yang harus dikonfirmasi sama admin. Admin kan cuma tinggal ngecek si ordernya doang kan. Ketika kamu nge-get data di dalam belakang si controllernya adalah kamu cuma nge-get data ordernya kan. Kamu kan belum tentu nge-get data admin. Nah, otomatis jatuhnya adalah nanti adminnya bisa-bisa nggak punya metode dong. Karena kan pertama kali kamu nggak menginisialisasikan si adminnya itu sendiri ketika kamu nge-input datanya admin. Ataupun ketika misalnya oh kamu tahu nih kamu mau konfirmasi, tapi kan kamu nggak spesifik, oh ya aku mau nge-get data admin yang ini, dia yang bakal ngelakuin verifikasi status. Supposedly sih harusnya memang kamu nge-get data admin, tapi kan itu nggak necessary harus dilakukan, seperti itu. Kalau misalnya konsepnya seperti itu adalah nanti jatuhnya kamu punya kelas admin, tapi kamu nggak punya metode di kelas admin itu sendiri. Ya udah kamu asumsiin aja dari misalnya contoh, ketika kamu punya admin, misalnya kamu kayak tadi dia verifikasi akun, ya udah kira-kira kamu asumsiin aja kira-kira dia itu punya metode apa aja kayak gitu. Bisa dipahami nggak Clarita? Bisa Kak, makasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mengenai updated class diagram ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku mau lanjut ke PKMKC. Jadi sebelum hari ini, aku barusan ada nge-share lagi template PKM, dan sebelumnya juga udah pernah aku share sebelum hari ini. Waktu kemarin terakhir aku share, aku kan bilang aku lupa kan, dia itu maksimal berapa halaman. Jadi aku udah konfirmasi, untuk PKMKC itu maksimal 10 halaman dari bab 1 sampai daftar pustaka. Kayak gitu ya. Maksudnya gimana, Ci? Maksudnya misalnya contoh, kalau misalnya kita buka template PKMKC-nya deh sekarang. Nah, misal kayak gini. Ini kan kamu pasti di halaman depan kamu punya judul depan. Terus punya tanda tangan. Habis itu ada judul dalamnya. Terus ada lembar pengesahan.
Terus ada daftar isi. Aku lupa deh kemarin antara kelompok di kelas ini atau kelompok di kelas yang sebelah ya. Kemarin tuh ada yang nulis daftar isinya udah nih halamannya Romawi 1, tapi kemarin tuh aku salahin karena seingatku harusnya dia itu ada Romawi 3. Jadi itu aku yang salah, harusnya adalah dia di daftar isi dia Romawi 1. Nanti tinggal dibenerin aja ya. Kayak gitu. Nah, maksudku gimana yang halamannya bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10. Misalnya pada template ini, kalau template ini kan bab 1 dia 1 halaman, bab 2 dia 1 halaman, bab 3 1, bab 4 1, daftar pustakanya juga 1. Jadi total halamannya itu kalau misalnya kita hitung pada file yang ini berarti adalah bab 1 sampai daftar pustaka dia adalah 5 halaman kayak gitu. Nah, jadi sama juga nih kalau misalnya ternyata nanti kan otomatis yang kuning-kuning ini semuanya kalian ubah kan, kalian isi sama datanya kalian kan. Ya udah pastiin dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Lampiran kamu mau lebih dari 10 halaman mau totalnya nanti in the end of the day adalah total halaman di dalam file kamu ada 50 halaman, ya udah nggak jadi masalah. Yang penting dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Kayak gitu. Sampai sini mau tanyain nggak? Oh, sama ini. Bisa boleh minta tolong pindahin ke kelas mana? Saya kelompok 7. Maaf ya. Iya, udah ya. Sama ini, kan kalau misalnya dia format penulisannya kan Times New Roman kan, terus dia justify. Kalau justify, kamu mesti kasih indent di depannya, setiap paragraf. Paragraf itu nggak boleh cuman kiri ke kanan kayak gini. Maksudku adalah, nih, kayak gini tuh nggak boleh. Kamu mesti kasih indent, kamu mesti kasih tab, atau kamu mesti bikin dia menjorok ke dalam. Kayak gitu. Cara penulisannya 2. Pertama, kalau misalnya kamu nggak mau punya spasi antar paragraf. Kalau nggak punya spasi antar paragraf harus di indent. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah seperti ini, kamu punya 2 paragraf, terus ada spasinya nih, ada enternya nih, ada space-nya antar paragraf, ini nggak apa-apa kalau nggak dikasih indent. Kayak gitu. Sampai sini bingung nggak? Mengenai PKMKC bingung nggak ya? Halo Kak, Ya, mau nanya yang soal yang tadi yang paragraf itu. ya. Itu berarti kalau misalnya ada space yang di tengah itu, berarti nggak usah kasih tab gitu ya? Ya, Di nggak tiap usah. paragraf pertamanya itu. Ya, betul. Oke Kak, makasih. Ada lagi mau tanyain? Ada lagi kak yang mau tanya mengenai PKM? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku mau lanjut, mau ngomongin tentang laporan abad. Kenapa aku mau ngomongin tentang laporan abad? Karena ada beberapa yang nanya, Kak ini itu gimana ya untuk formatnya? Terus kumpulinnya kapan ya? Intinya gini ya teman-teman, untuk PKMKC sama laporan abad, dikumpulinnya itu di pertemuan 11, di pertemuan terakhir. Tapi kalau misalnya sebelum pertemuan itu, contoh setelah hari ini kan kalian pasti punya apa yang kalian revisi kan. Terus kalian mau ngirimin, ya udah nggak jadi masalah. Tapi sebatas apa yang kalian kirimin adalah aku cuma ngecek dari format penulisannya kalian doang. Kayak gitu. Terus minimal apa aja Kak yang harus ada di laporan abad? Apakah laporan abad sama dengan PKMKC? Beda ya, laporan abad itu nggak sama dengan PKMKC. Kalau misalnya kalian lihat di logbooknya kalian masing-masing, sebenarnya udah ada tuh minimum apa aja sih yang harus tertulis di dalam si laporan abad. Nah, laporan abad itu minimal punya ini semua nih, judul, prakata, daftar isi, daftar gambar, business plan, si analisisnya kalian, sitemap, wireframe, sama rancangan UI. Nah, business plan di sini kan harusnya kalian ngikutinnya sama kayak waktu kalian entrepreneurship kan. Beberapa ada yang nanya tuh, Ci, tapi kalau misalnya aku di entrepreneurship yang business plan aku ini udah ada diagram, masa di bawah aku kasih diagram lagi? Ya udah, diagram yang di business plan kalian ilangin aja. Kalian baru masukinnya di dalam si sistem analysis and design-nya. Kayak gitu.
Terus nanti apa aja sih yang sebenarnya dikumpulin di pertemuan terakhir? Yang dikumpulin adalah ini semua ya, laporan abad, formatnya Word sama PDF, PKMKC-nya formatnya dokumen, Axure sama HTML-nya, sama kalian juga ngumpulin siapa namanya, logbooknya kalian, kayak gitu. Sampai sini paham atau enggak? Ini ada kok di logbook kalian untuk minimalnya ada apa aja. Jadi tinggal kalian cek aja di logbooknya kalian masing-masing. Kayak gitu. Yang HTML itu nggak wajib kan? HTML itu kalian biasa dari Axure kalian generate HTML. Oh, oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Sampai sini dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ini nggak ada yang mau tanya teman-teman? Udah paham semua mengenai updated, PKM, sama laporan abad? Aku untuk nanti di pengumpulan itu kayak gimana, untuk yang terakhirnya nanti bakal dijelasinnya di pertemuan video conference kelas besar ya. Jadi bakal dikasih taunya di situ, ngumpulnya apakah harus email atau melalui assignment, itu nanti bakal dikumpulnya di situ. Kayak gitu. Ada yang mau tanya kah? Berarti untuk misalnya kelompokku udah kelar semua tinggal updated Kak, itu pun kan tinggal dikit. Berarti langsung fokus ke laporan akhir aja kan? Ya, laporan akhir sebenarnya kalian bikin seiringan dengan updated atau seiringan dengan yang kemarin-kemarin nggak apa-apa kok. Oke. Karena kan di laporan itu kalian cuma copy paste apa yang kalian bikin kan? Benar juga. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, aku mau langsung masuk ke masing-masing kelompok aja. Dimulai dari kelompok 8 boleh. Nanti jangan lupa open cam juga. Udah sih itu. Intinya jangan lupa open cam. Kayak gitu. Makasih. Kelompok 8. Adakah kelompok 8? Ada Kak, bentar dulu. Jangan lupa open cam ya. Benar. Jadi kan terakhir kan kita kasihnya yang FCSD kan, yang first cut sequence diagram, terus itu tuh udah sampai form deposit atau melakukan bidding, form deposit. Terus ini udah selesai semua sih first cut sequence diagramnya.
kayak udah semuanya akhirnya. Parametermu masih salah tuh, 1.2 melakukan bidding. Memang kalau misalnya reply message ada parameternya. Kenapa Kak? 1.2. Ya. Kenapa ada parameternya? Kenapa ada tanda buka kurung? Oh, oke, ya. Nih, kamu ngelakuin bidding. Di tengah-tengah bidding, kalau misalnya seingatku, di tengah-tengah bidding kamu sama auction firm itu seingatku ada detail gak sih? Itu lebih, Buka kelas diagram deh. nah. Masih ada di tabletnya. Ada kan? Kenapa di situ nggak ada ya? Kenapa di situ kamu nggak masukin objek internalnya? Emang di atas namanya, kayaknya di kelas diagrammu namanya bukan auction form deh. Tadi seingatku aku bacanya penjualan. Atau aku salah ingat? Salah baca? Ya, form penjualan. Nah, itu masih sama ya, disamain namanya. Ya, form penjualan. Kira disamain namanya, nggak boleh beda-beda. Berarti ini salah ya? Turun. Underline-nya mana? Oh iya. Get data, parameternya mana? Oke. Aku mau lihat kelas diagram kamu dong. Oke, turun. Sorry, naik. Lagi. Stop. Ini kelas diagram belum kamu benerin ya? Multiplicity-nya masih salah loh. Harusnya udah sih Kak, ini mau ini revisinya. Lihat deh, bit ke detail bit aja belum benar. Detail bit ke form penjualan aja belum benar multiplicity-nya. Oh iya, berarti belum diupdate sih Kak. Harusnya udah dibenerin. Kayak gitu. Turun. Benar, naik. Ini juga ya, parameter. Atasmu juga tuh, parameter. Nih, kamu nge-save data, balikinnya mesti datanya juga. Homepage-nya itu kamu ngebalikinnya berarti dari controller ke buyer. Berarti yang di sini masih Balikin save datanya dulu. yang gender dan lain-lainnya. Oke. Parameternya. Homepage-nya nggak apa-apa dari controller ke buyer. Turun. Ini juga ya, sama ya. Ini juga nih, sama nih. Penamaan objek internalnya juga tuh, benerin. Turun. Tiga itu kan reply message kan? Kenapa punya parameter? Make deposit. Kan kamu pasti punya dong angkanya. Berapa nominalnya parameternya? Nggak mungkin parameternya kosong.
Deposit auction form wallet. Aku mau lihat kelas diagramnya lagi. Stop. Nih, ketika kamu mau ngelakuin deposit ya, deposit itu lewatnya kemana? Kemana? Pembayaran. Sal dari bayar deh. Bayar form deposit pembayaran. Bener ya? Ya, Coba turun. Kenapa auction form? Kamu masih ngelihat ketika kamu mau ngeluarin objek internal itu, kamu masih ngelihat di kelas diagramnya dia itu hubungannya kemana. Jangan asal main taruhin objek internal. Kayak gitu. oke. Turun. Ini tadi udah, turun. Ini tadi parameternya udah juga turun. Ini apa ya? Form apa nih? Form pengiriman Kak. Nomor di atas. Pengiriman. Underline-nya, buka kurung tutup kurungnya mana, get datanya mana, masukin datanya mana. Save datanya itu Kak. Di dalam Form pengirimannya. belakang objek internalnya, yang ke objek internalnya, kamu nggak ngelakuin save. Kamu cuma nge-get data doang tulisannya. Harus ada update juga ya. Ya dong, kan di sini kamu save data dalam kurung apa nih? Jenis ekspedisi, durasi pengiriman, nomor resi. Di dalam dari controller ke si form pengirimanmu aja nggak ada. Terus kenapa harus kamu kebayar? Coba naik deh. Aku mau ngeliat form pengiriman. Nge-get ini nggak sih Kak? Apa? Data-data bayarnya. Nih ya, kamu mau bikin form pengiriman. Mana form pengiriman? Nih, Nih, form pengiriman. Dibikin sama seller. Seller ngambil bikin form pengiriman. Kamu nanti nge-get-nya ekspedisi. Kamu nggak nge-get buyer. Buyer ini itu udah masuk ke dalam si form pengiriman sebenarnya. Kalaupun kamu mau nge-get buyer, nanti kamu tetap harus munculin ekspedisinya. Seller, form pengiriman, ekspedisi, buyer. Tapi berarti yang mesti ngelawatinnya adalah seller, form pengiriman, buyer. Atau kalau ketika kamu mau masukin ekspedisi, berarti seller, form pengiriman, ekspedisi. Kayak gitu. Konfirmasi pengiriman. Underline-nya ya. Terus nih, sebenarnya yang kamu lakuin di sini kan kamu update kan? Bener nggak? Kenapa nomor satumu input message-nya adalah get data konfirmasi? Padahal kan yang kamu lakuin sebenarnya update. Jadi ini langsung update aja nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Oh, Turun. Ini juga sama ya. Kenapa ini 2 kali ya? Kayaknya aku ngeliat di atas juga form pengiriman, di bawah form pengiriman. Gimana sih? Aku bingung. Ya kan? Double. oh iya. Belum di. Nah,
Ini Kak, kalau Kak yang konfirmasi sama laporan masih bingung sih Kak. Saya bingung. Underline-nya belum. Kamu konfirmasi penerimaan barang. Nggak deh. Mau lihat kelas diagram dong, sorry. Mana kelas konfirmasi pengiriman barang? Nggak ada sih Kak. Terus kenapa kamu bikin jadi ada? Gimana ceritanya? Terus kalau konfirmasi gitu gimana ya, Kak? Kalau misalkan di sini nggak ada kelas Kan diagram. adanya di status kan? Kamu update status kan sebenarnya? Ada yang di dalam form pengirimannya kan? Berarti ngambilnya dari kelas form pengiriman, kamu update status atribut status dari form pengiriman. Itu yang harusnya kamu lakuin. Turun. Ini membuat laporan akhir bulan. Kamu kan nggak punya kelas laporan. Laporan itu jatuhnya nge-get data. Kamu nggak punya kelas laporan, jadi kamu nggak mungkin punya objek internal laporan. Laporan itu jatuhnya kayak kamu nge-get data. Kamu mau Untuk get data dari form penjualan ya? Iya. Kayak gitu. Berarti handlernya ke form penjualan. Handlernya kamu mau ambilnya dari objek apa? Kamu mau laporan apa? Objek apa yang mau kamu laporin? Objek apa yang mau kamu get datanya? Form penjualan. Berdasarkan objek tersebut. Kayak gitu. Misal kamu mau punya dua laporan, yang satu form penjualan, yang satu form apa? Coba naik deh. Aku lupa deh kelas diagrammu ada apa aja. Nih, misal contoh, kamu mau punya laporan buat form penjualan sama laporan bidding, misal. Berarti kamu bakal punya dua. First cut, yang pertama adalah first cut ketika kamu nge-get data penjualan, sama yang kedua adalah first cut ketika kamu nge-get data bidding. Oke. Yang updated kelas diagramnya belum sih. Kalau ini juga masih ini. Oke, nanti dibenerin ya. Update kelas diagramnya ya. Jangan lupa dikasih tipe data juga sama metode. Tipe data ini maksudnya juga sama yang kasih tahu ya, yang mana dia key atributnya. Gitu. Ada lagi, adakah yang mau ditanyakan? Oh, bentar. Udah sih tadi sih. Ya. Oke, ya udah. Makasih. Masih Kak. Ya. Lanjut kelompok 9. Yoel mana? Sama Selina. Kemarin aku minta revisi apa? Kayaknya first cut-mu udah aku ACC bukan sih?
Masih di mute. Ini Kak, kata kakak kan detail artikel kita ini nggak ada metodenya. Jadi kita bingung mau nambahin apa, soalnya dari perskatnya nggak ada. Ini kan kamu masukin, ya udah masukin artikel ini oke. Permasalahannya adalah ketika customer nge-view artikelnya, otomatis dia punya detail nantinya. Jatuhnya adalah kamu cuma nge-get data si ID artikel, cuma numpang lewat doang. Kayak gitu. Bukan di memasukkan artikel, tapi di ketika customer-nya nge-view si artikel. Kan kamu punya punya use case diagram ketika customer nge-view artikel kan? Iya. Berarti yang admin juga sama ya Kak? Kayak yang kakak bilang tadi. Maksudnya apa nih admin? Metodenya kenapa? Metodnya? Iya. Berarti asumsi sendiri kan Kak? Asumsi aja. Itu udah sih Kak, itu aja. Ada lagi nggak? Udah kok. Udah sih. Oke. Makasih Kak. Oke. Udah lanjut kelompok 10. Poppy, kemarin aku minta revisi first cut nggak? Enggak kan? Masih di mute by the way. Enggak Kak. Udah di approve. Kita lagi bikin ininya sih Kak, belum selesai update kelasnya. Yang belum saya apanya? Belum saya controller ini belum semua. Oke. By the way, ini selamat mana ya? Customer. Controller. Customer book. Ya, booking fotografer, detail fotografer. Customer history belum ya? Customer history wisata belum tuh. Iya. Nanti tipe datanya jangan lupa. Oke Kak. Terus, bentar kegedean, nggak baca. Ini ke booking paket travelnya mana ya association-nya? Mana ya taruh? Itu belum ada tuh. Dari customer kan harusnya? Booking paket travel. Oh ya belum Dari Kak. customer kan? Iya, belum semuanya sih Kak. Turun ke kanan. Gedein dikit. Paket travel detail terus sama tadi wisata belum. Ini juga masih belum ya semuanya yang di sini. Iya. Ya udah gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Udah sih Kak. Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Udah Kak kayaknya. Oke, makasih. Terima kasih Kak. Ya. Lanjut kelompok 11. Kelompok 11. Iya Kak. Jangan lupa open cam ya. Bentar Kak.
Kemarin aku minta revisi apa? Terakhir di approve kok FCSD-nya. Oke, bentar ya, customer. Tipe datanya belum. Tipe data. Tipe data sama key atributnya belum ya. Nggak usah di zoom, nggak usah di zoom. Oh iya. Ini coba turun deh. Oh itu controller. Oke. Ya udah. Tipe datanya belum ya. Ya kak. Udah sih itu doang. Ada yang mau tanyain? Saya nggak ada. Yang lain gimana? Nggak ada sih kak. Nggak ada. Kalau nggak ada udah sih dari aku. Oke, makasih kak. Ya, makasih juga. Masih Kak. Lanjut. Kelompok 12. Kelompok 12, adakah? Oh, maaf kak, sorry kekecilan tadi, nggak dengar. Oke. Oke, wait. Nah, jadi kalau dari kami harusnya tinggal dikit sih kak. Tinggal update kelas diagramnya. Ini Welly sama Nadia mana ya? Nggak ada. Iya. Tunggu. Oh, by the way, teman-teman, aku mau info. Kemarin kan aku ngebalesin email kalian hari Rabu pagi banget ya, subuh kan. Terus kan ada beberapa yang dari kalian yang kirim revisian balik ke aku. Nah, itu mohon maaf banget aku belum ngecek. Jadi setelah hari ini, kalau otomatis kan revisian yang kemarin banget kalian kirimin ke aku setelah pagi-pagi itu belum aku cek. Nanti tolong dikirimin lagi revisiannya bersamaan dengan revisi yang yang hari ini kalian buat ya. Kayak gitu. Boleh dikecilin? Terlalu kecil lagi. Nggak apa-apa. Stop. Ini ya, staff nanti dikasih metode, diasumsiin aja, nggak apa-apa. Yang staff, oh oke, iya. Itu maksudnya metode Kak? Yang di bawah, yang get data, create form, yang kayak gitu. Oh, oke. Asumsiin aja isinya apa, nggak apa-apa. Kalau dari revisi ke Ingrid kemarin kebanyakan Navigation error. Iya, navigation error doang. Ini by the way ditabukin ke form ketersediaan, kenapa masih kebalik ya? Oh, intinya aku lupa perbaiki yang ini. Oke. Next, agak ke kanan. Ke kanan. Udah sih itu doang. Form rating kamu belum ada tipe datanya? Form rate. Kiri. Nah itu, atas. Tipe datanya belum ada. Oh iya, tipe data. Oke. Udah sih, itu doang. Oke. Harusnya
Enggak sih, soalnya tinggal arrow doang kan. Harusnya udah aman Kak. Oke, terima kasih. By the way, ini Welly mana ya? Well, nyalain video Well. Ada nggak orangnya? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Ya, nih. oke deh. Thank you Kak. Boleh lanjut kelompok 13? Halo Kak. Ya. Jadi terakhir kali kelompok kita itu Boleh udah gedein dikit gak suaranya? Mohon maaf. Jadi terakhir kali kita tuh udah di-approve first class sequence diagramnya sama first class sequence diagramnya sama Kakak. Terus kita baru mulai bikin yang updated sih Kak. Ini baru beberapa yang dimasukin dari SSD. Oke. Nggak usah di zoom in lagi maksudku. Oh iya. Nih ya, updated class diagram itu nggak punya multiplicity, jadi nggak mungkin ada nanti multiplicity-nya Oh, ya. ini dari kelas diagramnya belum dihapus-hapusin Kak. Oke. Nanti jangan lupa tipe data sama key atribut ya. Iya. Kak, sebenarnya kalau misalkan yang non controller itu harus warna putih gak Kak kelasnya? Nggak harus sih. Tapi kalau misalnya kamu mau warna putih ya nggak apa-apa. Berarti kamu memudahkan aku memeriksa. Cara putihnya gimana ya Kak? Kamu klik kelasnya, klik kanan. Terus presentation option, turun lagi. Terus habis itu, bentar. Kayaknya style and formatting deh. Style and formatting. Transparan. Oh, gitu. Sebenarnya nggak harus kalian putihin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya putih ya berarti kan memudahkan aku meriksanya. Oh ini controller, oh ini kelas. Ya saya juga pusing sih Kak sebenarnya. Oke. Bentar ya. Nanti customer ke order ya. Iya. Order kupon, restoran ke kupon. Order kupon. Ini masih banyak yang nyambung dari kelas diagramnya sih Kak, belum diubah-ubah. Iya. Nanti order ke review, order ke detail ke menu. Restoran ke menu. Staff ke restoran. Update status. Order ke detail status, staff ke detail status. Staff ke detail status ke order harusnya. Oke Kak. Jangan lupa tipe data sama key atribut. Oke Kak. Ini oke sih. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau dari saya sih itu aja. Ada yang lain yang nanya Kak? Oke, enggak Kak. Oke, aman Kak. Oke, terima Ntar kasih. di email lagi aja Kak. Iya boleh. Kasih ya Terima Kak. kasih. Ya, lanjut kelompok 14. Bentar Kak. Ya. Ini Kak. Bentar ya. Versatino mana? Apa? Versantino. Versatino. Kurang tahu ya, nggak ada kabarnya. Oke. Ada Kak. Oke. Ini yang updated class diagram kita. Ini sih saya masih baru selesai revisi, masih belum saya rapi-rapiin Kak, jadi masih ada sebagian ya. Nih Kak. Masih ada sebagian yang apa maksudnya? Sebagian masih saya kurang tahu, seperti yang ini Kak. Saya mau tanya yang di detail jasnya Kak.
Ini kan saya kan ada yang dari first cut yang include punya use case. Nah, itu kan yang seperti memilih warna jas, model jas, sama memilih jenis kain, Kak. Nah, itu kan sebelum memilih kan udah pasti create detail jasnya dulu. Nah, ini meski saya kan waktu itu coba masukin create detail jas, tapi isi parameternya beda, tapi nggak bisa dimasukin. Jadinya saya harus tambahin angka kayak 2 dan 3 di sininya, Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Itu kamu yakin parameternya beda? Coba di zoom deh. Sorry. Maaf ya. Ya, karena kan ini use case-nya satu-satu, Kak. Untuk satu memilih nama jenis kain, satu lagi milih model jas, sama satu lagi memilih warna jas. Waktu saya coba nggak pakai angka 2-nya ini kan, Kak, langsung keubah jadi yang operation dalam kurung itu aja, Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Zoom out boleh tolong? Terlalu zoom out, zoom in satu kali lagi. Ini ya. Oke, bentar ya. Ini sih memang belum saya rapiin aja, jadi kebanyakan kejauhan posisinya. Nggak apa-apa. Boleh naik? Oh, wait. Kenapa kamu form review ke form custom ya? Harusnya dari order ke review. Harus dari order ke review ya? Kan review berdasarkan order tertentu kan? Iya. Iya. Iya, itu kebalik ya. Oh, oke. Ini kebalik. Ada lagi, Kak, yang salah? Bentar. Nih, ini juga custom ke penerimaan jas. Custom ke penerimaan jas. Oh, karena form penerimaannya jasnya beda, mestinya dari form ke penerimaan jas ya? Form order ke penerimaan jas, harusnya. Sama juga nih, sama juga ya surat jalan. Harusnya form order ke surat jalan. Harus ke surat jalan. Karena kan kayak istilahnya form-form yang barusan aku bilang ini, baik review, terus penerimaan jas, ataupun surat jalan itu kan dibuatnya based on si order kan? Benar? Iya. Ketika kamu mau bikin form tersebut, kamu otomatis mesti nge-get data ordernya dulu dong. Makanya dari order, baru nih bisa ke surat jalan. Makanya harusnya panahnya kebalik. Oh. Kayak gitu. Okay, karena kan di first cut-nya juga kamu nge-get data ordernya dulu dong, baru kamu nge-create si surat jalan kan. Create-nya surat jalan itu kan based on kamu create ke order, dari order kamu create ke surat jalan, terus kamu nge-get data ordernya, terus baru kamu masukin data di surat jalan. Bener kan? Harusnya kan kayak gitu. Iya. Iya, kayak gitu ya. Terus itu staff kamu dibikin metode ya. Itu staff belum ada metodenya. Asumsi aja. Asumsi aja, berarti perlu masukin ke first cut diagram atau nggak usah ya? Nggak usah. Oke, Kak. Boleh ke kanan? Oke. Surat jalan. Ini juga ya. Pengukuran kan kamu ke driver. Pengukuran ke driver? Iya kan? Driver kamu nge-get-nya based on pengukuran kan sebenarnya? Iya. Iya, kebalik ya. Berarti ini yang kebalik juga. Oke. Pertanyaan. Ya. Kenapa kamu punya navigation error dari driver ke surat jalan? Oh, ini waktu itu ini ya, drivernya ada update status di surat jalan ya? Atau enggak? Kayaknya sih enggak. Coba kelas diagrammu mana? Kelas diagram. Oke, bentar. Ini, Kak. Oke. Ya udah. Balik ke updated. Seharusnya ini juga kebalik nih. Harusnya surat jalan ke driver, bukan driver ke surat jalan. Oh, harus surat jalan ke driver ya? Iya. Oke, Kak. Terus habis itu ini
Harusnya ini itu order ke promo, bukan promo ke order. Order harus ke promo. Bukan promo ke order. Kenapa ya, Kak? Karena kan kamu ngegunain promonya itu based on order tertentu kan. Kalau misalnya kamu cuma promo tapi kamu nggak bikin order kan nggak bisa kamu pakai. Kayak gitu. Boleh turun? Udah sih, itu doang. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, Kak. Itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya. Lanjut, kelompok 15. Iya, Kak, hadir, Kak. Kamera. Oke. Nah, kemarin kan first cut sequence diagram kami udah di-approve, Kak. Terus saya udah kirim update kelas diagram, cuma masih ada yang kurang. Oke. Terus belum saya lengkapi banyak sih, Kak, kekurangannya. Soalnya saya pikir kurangnya itu cuma bagian kontrol upload jadwal sama customer kontrol upload jadwal handlernya aja. Rupanya saya belum buat kelas diagram buat customer sama owner sama admin, Kak. Oke. By the way itu kontrol upload jadwal kamu get datanya salah ya. Get datamu parameternya kosong tuh. Oh iya. Harusnya get data ada parameternya. Oh, iya. Update Baik. field juga parameternya harusnya ada. Update field status juga harusnya ada parameternya. Update Nggak mungkin field. kosong. Oh iya, baik, Kak. Oh, berarti, Kak, nanti ini admin ini nanti berbentuk sebuah kelas yang transparan, terus ada handler-handlernya gitu ya, Kak? Kan kamu nggak punya kelas admin, nggak usah bikin kelas admin. Tadi Oh, iya. aku ngomong bikin asumsi adalah kalau misalnya ada teman-teman kamu punya kelas admin, terus habis itu mereka nggak punya metodenya, kayak gitu. Paham nggak? Oh, paham, Kak. Baik, Kak. Tapi sebenarnya saya punya kelas admin sih, Kak, ini di sini. Mana? Coba yang saya share tadi screen-nya. Share. By the way, ini Marta, Tiffen, sama Alvin Anthony mana ya? Nggak nampak sih, Kak. Alvin Anthony sama Liana, Marta Liana ya. Oke, baiklah. Ini, Kak, ada kelas. Tapi kamu harusnya punya tuh kelas admin. Nah, oke, baik. Itu sih, Kak, yang belum saya update, Kak. Nanti di email selanjutnya saya selesaikan update kelas diagramnya. Balik dong ke updated. Kayaknya aku udah mau kebenerin deh. Oke, Kak. Nampak semua dulu ya. Nampak nggak, Kak? Udah. Nih ya, Udah, kan kamu nggak punya hubungan dari customer ke field. Kamu punya itu customer ke booking. Coba kamu lihat kelas diagrammu lagi. Iya, Kak. Kenapa tiba-tiba kamu punya navigation error dari customer ke field? Nggak ada loh itu. Customermu langsung ke booking. Iya, Kak. Benar, Kak. Tadi barusan saya tambahin sih, Kak, soalnya. Intinya kamu bikinnya ya udah, intinya kamu jangan so ide sendiri gitu loh. Kan di sini di kelas diagram udah dibenerin kan association-nya. Ya udah tinggal kamu ikutin aja dari association yang udah ada. Ubah multiplicity-nya kamu jadi navigation error. Oke, baik, Kak. Nanti Balik saya ke updated. ya, Kak. Field jadwal sewa, detail sewa additional item, booking, detail booking ke jadwal ya, bukan jadwal ke detail booking. Detail booking ke jadwal. Ya, baik. Terus booking itu ke field, bukan field ke booking. Booking ke field. Iya. Oh, Ya gitu. Sejauh ini aku cuma bisa ngebenerin itu, karena yang lainnya belum ada kelasnya. oke, baik, Kak. Nanti saya perbaiki, Kak, di email saja. Itu aja sih, Kak. Bentar, itu kamu di booking, kamu punya ID booking, kamu tiba-tiba cuma ada key. Data tipenya mana? Stringnya nggak ada. Iya, benar. Kayak gitu. Picture itu bukan JPEG ya, tipe datanya picture. Picture itu tipe datanya string. Karena apa? Karena sebenarnya yang ketika kamu misalnya contoh kamu masukin data
gambar ke dalam database kamu. Yang disimpan itu bukan gambarnya, justru yang disimpan itu adalah lokasi tempat penyimpanan kamu. Jadi dia itu berupa string. Oke Kak, baik Kak, makasih Kak. String, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada lagi sih Kak yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih. Makasih Kak. Ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin ini kelompok terakhir sebelum kita tidak bertemu minggu depan karena minggu depan kelompok besar dan sebelum aku screenshot kehadiran teman-teman. Tapi teman-teman belum bisa keluar dulu sampai di menit ke-30. Adakah yang mau ditanyain? Sembari boleh minta tolong open cam semuanya. Ada yang mau kalian tanyain dulu gak? Boleh minta tolong open cam ya teman-teman ya. Aku udah selesai screenshot. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Tapi teman-teman belum bisa leave meetingnya dulu nih. Mesti nunggu 4 menit lagi. Adakah yang mau ditanyain? Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Sorry Kak, yang pengumpulan laporan akhir itu nanti minggu depan kan baru dijelasin? Iya, secara teknisnya nanti dijelasinnya di minggu depan. Dia bakal ngasih tahu ngumpulinnya kemana, terus apa aja yang harus dikumpulin, tapi sebenarnya apa aja yang harus dikumpulin udah ada sih di logbook. Paling yang perlu kalian perhatiin adalah selain ngumpulin apa aja yang ditulis dalam logbook, kalian juga harus ngumpulin logbooknya kalian. Soalnya kalau nggak nanti dikurangin nilainya. Oke. Kayak gitu. Adakah yang mau tanya lagi?
Teman-teman ada yang mau nanya lagi gak? Kira-kira buang waktu 2 menit. Aku udah screenshot kok, tenang aja. Kehadiran teman-teman udah aku screenshot. Boleh di off-in kameranya kalau mau, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa kirimin logbooknya sama revisiannya ya ke emailku. Mereka. Oke. Mereka. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada, karena ini udah di 4.30, teman-teman udah pada boleh leave kok meetingnya. Makasih ya semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Tutup.